Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan perintah dasar Linux di terminal. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri, mungkin dari saya sendiri. Nama saya Muhammad Rini Pratama, NPM 2015 061 010. Mungkin bisa dilanjut. Ya, selanjutnya saya Jas Aldi Putra dengan NPM 20150610050. Saya Marcelina Rahmawati dengan NPM 2015061046. Saya Cahaya Tidias Maradahana dengan NPM 20550610111. Saya Tasya Adela Putri dengan NPM 2015061047. Dan terakhir saya Bagus Sidanto Moko dengan NPM 2015061048. Ya, yang pertama mungkin bisa dimulai Tasya untuk mendemonstrasikannya. Baik, di sini saya sudah membuka terminalnya beserta file manager. Yang di mana posisi di terminal saya sudah berada di posisi user Tasya. Sebelumnya untuk melihat struktur direktori Linux itu kita harus masuk ke super admin dengan menuliskan perintah sudo su. Lalu dimintakan masukkan password. Salah. Nah, sekarang posisi sudah di root. Namun untuk melihat struktur direktori Linux, kita harus berada di direktori yang paling atas, yaitu direktori root dengan simbol slash. Nah, caranya itu kita bisa menuliskan perintah dengan tulis cd atau change directory spasi slash. Nah, sekarang kita sudah berada di direktori root. Kemudian untuk melihat struktur direktori Linux, itu dengan menuliskan perintah ls. Nah, di sini sudah terlihat outputnya ada beberapa struktur direktori Linux. Nah, cukup sekian penjelasan saya mengenai struktur direktori Linux. Untuk penjelasan perintah dasar Linux, itu akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih Tasya. Di sini saya akan menjelaskan salah satu perintah dasar pada Linux. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat directory atau folder dan juga file. Yang pertama-tama untuk membuat suatu directory atau folder, kita akan menggunakan perintah mkdir. Di sini saya akan membuat dua folder yang bernama kelompok 4 dan juga latihan. Lalu setelah itu untuk mengecek apakah folder kita sudah terbuat, kita menuliskan perintah ls atau list directory. Di sini sudah terlihat bahwa folder kelompok 4 dan juga latihan sudah terbuat di terminal dan juga di file manager. Lalu selanjutnya kita buka terlebih dahulu kelompok 4 dengan menuliskan cd kelompok 4. Setelah itu kita dapat membuat filenya dengan menggunakan perintah touch. Di sini saya akan memberi nama file ini Linux. Jadi kita tulis saja touch linux.txt. Setelah itu kita lihat kembali apakah file linux.txt ini sudah terbuat dengan menuliskan perintah ls. Di sini sudah terlihat bahwa file linux.txt sudah terbuat di dalam folder kelompok 4. Lalu kita kembali lagi ke menu sebelumnya dengan mengetikkan perintah cd titik-titik. Selanjutnya di sini kita akan membuat file lagi di folder satunya, yaitu folder latihan. Maka kita buka terlebih dahulu folder latihan dengan mengetikkan perintah cd latihan. Setelah itu kita buat lagi filenya dengan menggunakan perintah touch, dan di sini saya akan menamakan filenya dengan nama linux1.txt. Setelah itu kita lihat lagi apakah filenya sudah terbuat dengan menggunakan perintah ls.
Nah, di sini sudah terlihat bahwa file linux 1.txt sudah terbuat di dalam folder latihan. Lalu kita kembali lagi ke menu sebelumnya dengan menuliskan perintah cd titik-titik. Baik, sekian dari saya. Perintah dasar Linux selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Cahaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengcopy file ke directory lainnya. Itu yang pertama, kita ingin memindahkan file dari directory kelompok 4 ke directory latihan, yaitu dengan cara cp spasi kelompok 4 /linux.txt spasi latihan. Lalu kita buka direktori latihannya dengan cara mengetik cd spasi latihan. Untuk melihat file linux.txt yang tadi kita copy sudah pindah atau belum ke folder latihan, yaitu dengan cara memasukkan perintah ls. Nah, di sini sudah terlihat bahwa file linux.txt sudah ada di folder latihan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Marcelina Rahmawati. Ya, terima kasih Saudara Jas. Mungkin bisa di-clear dulu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengisi file txt dan membacanya juga. Pertama, di sini kan sudah terbuat directory kelompok pada latihan. Di sini saya akan mau membuka directory latihan dengan menuliskan cd latihan. Lalu karena ini udah latihan, kita pakai perintah ls untuk melihat isinya. Di sini saya akan mengisi file linux.txt. Lalu untuk menulisnya itu kita menggunakan perintah echo, lalu dispasi dan menggunakan tanda petik 2. Saya ingin mengisi dengan tulisan kita sedang belajar Linux. Lalu ditutup dengan petik 2, lalu diberi tanda lebih dari filenya, yaitu linux.txt. Lalu bisa dilihat di latihan, maksudnya bisa dilihat menggunakan perintah cat, linux.txt. Sudah terlihat tulisannya, perlu dibuka di filenya juga sudah terlihat. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan berikutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, Randy. Ya, baik. Saya akan menjelaskan mengenai cara memindahkan file dari folder satu ke folder lainnya. Mungkin bisa ke folder utama dulu, cd. Di sini saya akan memindahkan file dari latihan ke kelompok 4 dengan cara perintah mv linux 1.txt latihan /linux 1.txt spasi kelompok 4. Enter. Untuk melihat apakah sudah terpindah atau tidak dengan menggunakan perintah ls kelompok 4.
sama LS latihan. Ya, di sini sudah terpindah file Linux txt-nya. Mungkin cukup sekian, bisa dilanjutkan oleh Bagus. Oke, selanjutnya mengenai perintah dasar main atau manual. Pertama-tama kita akan masuk ke dalam menu super user dengan cara menghentikan sudo spasi su. Nah, setelah itu kita akan memeriksa direktori apa saja yang terdapat di dalam menu root dengan menulis cd/ dan melihat list direktorinya dengan mengetik ls. Setelah itu kita akan masuk ke dalam menu bin, yaitu dengan cd spasi bin. Untuk melihat perintah apa saja yang terdapat di Linux, kita menuliskan ketik ls. Nah, di sini terdapat beberapa jenis perintah yang terdapat di Linux terminal ini. Nah, dan saya ingin mengetahui tentang perintah manual dari ls dengan cara menuliskan man spasi ls. Nah, di sini terdapat penjelasan mengenai nama, sinopsis, deskripsi, dan sebagainya. Untuk kembali ke menu awal, Anda tinggal menuliskan mengetik Q di keyboard Anda. Nah, setelah itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Ya, baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.